Renungan Harian 29 Januari 2021. Bersama saya Sieni dari Paroki Santa Perawan Maria Gresik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita dikala kami mengalami kegelapan, dan tongkat dikala kami berjalan di jalan yang licin. Pada saat ini, kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Bapa, hamba-Mu siap mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukalah hati kami, supaya kami mampu mendengarkan bisikan-Mu yang halus dan lembut. Bapa, sabdamu adalah kebenaran sejati. Bersihkanlah dan sucikanlah pikiran dan hati kami, agar kami dapat menerima sabdamu dengan hati yang terbuka. Semoga kami selalu rajin mengumpulkan harta surgawi yang tak dapat musnah. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Kitab Suci diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tema bacaan hari ini perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Sesuatu yang hidup pasti akan mengalami satu pertumbuhan. Pertumbuhan tidak selalu tampak secara fisik, artinya tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Seperti tanaman, apakah kita bisa melihat persis
kapan tingginya mulai bertumbuh atau bertambah. Tentu tiba-tiba tanaman itu sudah menjadi besar. Kerajaan Allah juga menunjuk kepada kehidupan yang sejati, mengalami satu pertumbuhan dan tidak mudah dilihat atau dikenali dunia maupun indrawi kita. Kita sekarang bicara tentang pekerjaan menabur. Benih akan mengeluarkan tunas, tangkai, bulir, hingga buah yang masak. Ini semua dibutuhkan suatu proses dan membutuhkan campur tangan Tuhan. Seperti falsafah petani. Pak Tani setelah membajak sawah sehingga tanah menjadi gembur, kemudian benih ditaburkan. Setelah itu dibutuhkan air hujan untuk menyirami bumi. Kemudian juga masih diperlukan cuaca panas matahari. Karena sinar matahari dibutuhkan untuk pertumbuhan tunas-tunas dan seterusnya. Di sini kita bisa cermati, masing-masing memiliki tugas yang saling menunjang dalam proses pertumbuhan. Bukan manusia semata yang terus bekerja. Bukan hanya Pak Tani yang harus terus berjuang, tapi juga dibutuhkan campur tangan Tuhan untuk menurunkan hujan maupun terik panas matahari menyinari bumi. Maka setelah menanam, Pak Tani berdoa, mohon agar Tuhan menurunkan hujan dan memberikan sinar matahari. Di sini yang akan disampaikan pesannya adalah Tuhan menghendaki agar iman kita makin bertumbuh. Karena iman Kristiani adalah iman yang dinamis, bukan statis, beku atau mati. Adapun ciri iman bertumbuh bisa terukur dari kedewasaan rohani yang semakin bertumbuh. Semakin mendalam keyakinannya akan Yesus, mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, mampu bertahan dalam derita. Jika hatinya sedang galau atau bete, dia tidak putus asa. Dia tidak terpuruk, tetapi dia tetap akan berjuang dan memohon penyertaan Tuhan. Sebab tanpa iman yang bertumbuh, kita tidak mungkin bisa menyenangkan Allah. Dengan iman bertumbuh, kita dapat mengenal Allah secara pribadi dan mendalam. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Benihnya kecil seperti debu atau pasir. Jika ditanam akan tumbuh perlahan-lahan, tidak nampak, namun semakin hari semakin besar. Akhirnya bisa menjadi pohon yang rindang, dan burung-burung di udara bertengger untuk berteduh dan merasakan nyaman. Karena seseorang yang bertumbuh imannya akan mampu memancarkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, dan penguasaan diri. Karena benih itu memang harus bertumbuh dengan cara mempraktekkan belas kasih secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Gereja sudah mengadakan berbagai usaha dalam bidang belas kasihan. Tetapi yakinkah kita bahwa kita sudah mengenalnya dengan baik? Sebab Tuhan menghendaki seluruh umat manusia mengenal kerahiman Allah. Pada buku harian Santa Faustina nomor 70 dikatakan,
oleh Yesus, "Aku ingin agar seluruh dunia mengenal kerahimanku yang tak terbatas. Aku ingin memberikan rahmat yang tak terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang mengandalkan kerahimanku. Apa yang bisa aku lakukan dalam karya besar ini?" Jadi, pada gambaran kerajaan Allah itu ada pertumbuhan, dan yang mau ditumbuhkan adalah benih iman kita. Harapan dari bacaan kitab suci hari ini, semoga iman kita bisa bertumbuh setiap hari melalui pengalaman hidup setiap hari, yaitu pengalaman hidup jatuh bangun, suka dan duka. Karena pertumbuhan itu adalah anugerah dari Tuhan, sehingga kita bisa mengenal kerahiman Allah secara lebih mendalam untuk memperoleh semangat baru, kehidupan baru, melalui devosi kita kepada kerahiman ilahi. Semoga renungan sederhana ini akan semakin menumbuhkan benih iman kita dalam kediaman hatimu yang maha rahim, selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tutup dengan doa. Bapa yang baik dan penuh cinta, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Penuhilah kami dengan harapan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga sabda-Mu benar-benar menuntun semangat pertobatan kami, sehingga akan menumbuhkan iman kami dan menghasilkan buah-buah saling pengertian, saling mencintai, dan senantiasa bersatu hati untuk merindukan kedatangan Juru Selamat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.